Selamat pagi Pak Restu dan selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Khotifa dengan NRP 170118056 dan partner saya Itu dengan NRP 170118012 dan salah satu anggota kami lagi yaitu Andini Burdianto dengan NRP 170119069 dan dengan dosen pembimbing Pak Ciko. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai proposal PKMPE kami yang berjudul Uji Aktivitas Antioksidan DPPH, senyawa flavonoid dari ekstrak daun seledri, Apium graveolens yang ditanam secara hidroponik. Mengapa kami ingin melakukan penelitian ini? Karena berbagai masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia itu terjadi disebabkan karena kelebihan radikal bebas. Jadi senyawa radikal bebas ini merupakan senyawa yang secara alami dihasilkan ketika metabolisme tubuh terjadi. Namun, jika jumlahnya berlebihan, maka senyawa radikal bebas akan menyebabkan suatu stres oksidatif, di mana stres oksidatif tersebut sangat berbahaya bagi sel karena dapat menyebabkan kerusakan sel. Ketika sel tubuh rusak, maka akan muncul berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, seperti kanker dan penyakit jantung. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk mencegah adanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. Salah satu pencegahan yang dapat kita lakukan adalah rajin mengonsumsi sayur dan buah yang mengandung antioksidan. Salah satu sayur yang mengandung antioksidan adalah seledri. Jadi di sini seledri mengandung senyawa antioksidan yang sangat bagus untuk mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelebihan radikal bebas. Lalu, mengapa kami ingin melakukan penanaman hidroponik? Karena selama ini penanaman seledri itu hanya dilakukan secara konvensional dan belum meluas untuk hidroponik. Kami ingin mengetahui apakah ketika seledri ditanam secara hidroponik akan mempengaruhi kandungan aktivitas antioksidan yang dimiliki oleh seledri tersebut. rumusan masalahnya. Jadi bagaimana cara meningkatkan kadar flavonoid pada seledri melalui penanaman secara hidroponik. Dan kami ingin mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran atau penentuan senyawa flavonoid pada seledri secara relevan. Kemudian untuk tujuan sistem hidroponik, agar kadar flavonoid pada seledri dapat meningkat. Dan mengetahui cara penentuan senyawa flavonoid pada seledri secara relevan. Berikutnya, untuk manfaat penelitian, yang pertama, memanfaatkan metode hidroponik sebagai alternatif pengganti tanah untuk menghasilkan tanaman yang mengandung senyawa metabolit sekunder yang tinggi. Berikutnya, dengan dilakukannya penelitian ini, maka dapat diperoleh informasi mengenai efektivitas uji DPPH untuk pengukuran senyawa flavonoid. Informasi tersebut dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut. Untuk luaran penelitian, ada 3 bagian. Yang pertama, laporan kemajuan, yang kedua, laporan akhir, dan yang ketiga, artikel ilmiah. Kemudian tinjauan pustaka. Jadi tanaman seledri ini adalah tanaman yang termasuk famili Umbelliferae dan betangkai. Seledri memiliki kandungan senyawa kimia seperti flavonoid, tannin 1%, minyak atsiri 0,33%, saponin, apigenin, filosterol, kolin, lipase, dan alkaloid. Flavonoid sendiri merupakan senyawa metabolit terbesar pada tanaman seledri. Kemudian senyawa flavonoid, seperti yang tadi dijelaskan, flavonoid merupakan metabolit sekunder terbesar yang dimiliki oleh seledri dan termasuk dalam golongan fenol. Senyawa flavonoid memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antihepatotoksik, antitumor, dan antiviral. Untuk metode penanamannya digunakan metode hidroponik, yaitu metode kultivasi tanaman tanpa menggunakan tanah dan menggunakan larutan nutrisi dalam bentuk larutan stok A dan stok B yang mengandung garam makro dan mikro. Kemudian metode reflux, yaitu metode ekstraksi untuk pemisahan kandungan senyawa aktif. Flavonoid ini diekstraksi dengan menggunakan panas dan pelarut dengan adanya pendingin balik. Ketika sudah diekstraksi, digunakan uji aktivitas antioksidan DPPH dengan menggunakan parameter nilai efisien konsentrasi perendaman.
Berikutnya untuk metode penelitian, yang pertama akan kami lakukan penanaman secara hidroponik. Benih seledri akan kami tanam di rock wool. Selanjutnya setelah berumur 8 hari, akan kami pindahkan ke net pot pada pipa paralon. Di dalam pipa paralon tersebut telah ada nutrisi AB mix. Kemudian setelah 1 sampai 1,5 bulan, seledri sudah dapat dipanen. Kemudian langkah selanjutnya kami akan melakukan ekstraksi senyawa flavonoid dengan metode reflux. Daun seledri yang telah dipanen akan kami keringkan, kemudian kami masukkan ke dalam alat reflux, ditambahkan dengan metanol dengan perbandingan 1:3, kemudian lakukan reflux selama 2 jam pada suhu 65 derajat, kemudian disaring, dan metanol diuapkan. Berikutnya, langkah berikutnya yaitu screening fitokimia dari flavonoid. Ekstrak yang kami dapatkan akan kami lakukan uji screening dengan menggunakan 3 macam reaksi. Yang pertama, reaksi Will-Stator. Untuk reaksi Will-Stator ini, kami akan menambahkan HCl ke dalam sampel beberapa tetes. Kemudian kami tambahkan juga sedikit serbuk magnesium. Kemudian kami lihat perubahan warnanya. Jika terdapat perubahan warna menjadi kuning, maka sampel mengandung flavonoid. Berikutnya, reaksi Bed-Smith-Metcalfe. Kami menambahkan H2SO4 beberapa tetes, kemudian kami tunggu selama 15 menit sambil dipanaskan dengan menggunakan penangas air. Kemudian diamati perubahan warnanya. Jika berubah menjadi merah, maka sampel positif mengandung flavonoid. Berikutnya, menggunakan reaksi NaOH 10%. Sampel ditambahkan dengan NaOH 10% beberapa tetes, kemudian sampel ditotolkan pada plat tetes. Kemudian diamati perubahan warnanya. Jika berubah warna menjadi jingga, maka sampel positif mengandung flavonoid. Untuk langkah terakhir, kami akan melakukan uji aktivitas antioksidan DPPH. Kami akan melakukan pembuatan larutan DPPH sebanyak 7,9 mg DPPH ditimbang dan dilarutkan ke dalam 50 ml metanol sebagai pelarut. Kemudian dimasukkan ke labu ukur. Kemudian langkah berikutnya kami membuat larutan blanco. Larutan blanco itu dicampurkan 1 ml DPPH dan 5 ml metanol. Untuk berikutnya kami akan melakukan persiapan larutan uji. Kami akan melakukan pembuatan larutan induk terlebih dahulu dengan konsentrasi 500 ppm. Jadi sejumlah 5 mg ekstrak ditimbang dan dilarutkan dalam 10 ml metanol, kemudian dikocok. Berikutnya kami akan melakukan pembuatan larutan seri. Jadi larutan ekstrak etanol itu dibuat dengan konsentrasi 5, 10, 25, dan 50, serta 100 ppm. Kemudian kami akan melakukan pengujian masing-masing dari larutan itu, kemudian ditambahkan dengan DPPH, kemudian dikocok dan diinkubasi, kemudian diukur serapannya menggunakan spektrofotometri. Langkah berikutnya kami menggunakan pembuatan larutan vitamin C. Sama halnya dengan langkah sebelumnya, kami akan melakukan pembuatan larutan induk, pembuatan larutan seri, dan pengujian. Untuk langkah terakhir, kami melakukan perhitungan nilai IC50. Nilai IC50 dihitung berdasarkan presentase inhibisi terhadap radikal DPPH dari masing-masing konsentrasi larutan dan didapatkan persamaan garis regresi, di mana nilai Y akan diganti dengan angka 50, hingga didapatkan nilai X yang menunjukkan nilai IC50. Berikutnya untuk anggaran biaya dan jadwal kegiatan, rencana biaya yang akan kami gunakan sebesar Rp7.068.575. Dan kemudian untuk jadwal kegiatan, penelitian ini akan berlangsung selama 4 bulan. Demikian presentase dari kami. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi.